Selamat datang di podcast Senin Kawaii, menjadikan hari Seninmu lebih berarti. Selamat hari Senin guys, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Senin di bulan Agustus, gimana perasaannya? Aman? Aman. Apakah sudah merdeka? Belum tanggal 17 kan. Tanggal 17 kita bakalan merdeka, tapi vibes merdekanya udah kerasa ya. Udah banyak pasang-pasangannya tadi Iya, jalannya yang pasang bendera, banyak yang jualan juga. Dan harusnya ketika masuk bulan Agustus kita juga harus semangat membara ya, karena ini juga semangat kemerdekaan. Nah, di hari Senin kali ini kita pengen bahas tentang apa ya? Ntar kita lihat dulu. Kita akan bahas tentang sesuatu hal yang mungkin tidak diinginkan oleh setiap orang, tapi kayaknya ini selalu terjadi. Ya gak sih? Jadi kita bakalan bahas ataupun sharing tentang makna tersembunyi dari sebuah kegagalan. Wah, apa ya? Berat ya? Berat. Ini bahasannya kayak makna tersembunyi dari sebuah kegagalan. Ngomongin tentang kegagalan, Syifa atau Novi pernah ada peristiwa ataupun kegagalan yang pernah dialami? Dari Novi dulu deh. Kayak gimana tuh contohnya? Gagal, misalkan gagal ketemu orang kah? Gagal, apalah gagal lah. Gagal. Oh, ada. Ada gak Nov? Siapa dulu Oh, coba. Oke, Syifa dulu. Aku ada sih yang pas waktu aku kan tadinya mau masuk SMA teh, tapi jadinya ke SMK soalnya gak jadi masuk SMA, gagal ikut apa sih PPDB ya? Gitu, gagal ikut PPDB. Gitu sih. Kegagalan aku tuh. Gimana perasaannya ketika gagal masuk SMA? Nangis, sedih, terus ya sempet pokoknya nangis aja gitu terus karena sakit hati kan, udah berharap banget masuk SMA gitu, udah planning juga mau gimana di SMA, terus tiba-tiba gak keterima, terus disuruh sama mama ke SMK aja katanya. Ya udah ikut. Iya, betul ya. Kalau Syifa berarti gagal untuk masuk SMA, tapi sekarang jadi masuknya SMK. Dulu tuh pasti sedih banget. Pokoknya ketika kita menemukan sebuah kegagalan pasti ada rasa kecewa, pasti ada rasa sedih. Tapi kan sekarang udah lama banget ya, berarti itu 2 atau 3 tahun yang 3 lalu. tahunan. Nah sekarang apa yang Syifa rasakan? Nggak terlalu nyesel sih sejauh aku, karena aku ketemu teman-teman yang baik, terus aku nyaman juga sama lingkungannya. Terus dari segi pelajarannya juga, mata pelajarannya menurut aku suka-suka aja, karena emang ada mata pelajaran yang lumayan aku sukain gitu. Jadi nggak terlalu nyesel juga masuk ke SMK gitu. Oke, jadi sekarang lebih bersyukur kali ya. Itu dari Syifa. Kalau dari Nov ada gak kegagalan yang pernah Novi hadapi? Misal gagal ikut lomba, gagal jadi juara ranking 1 gitu kan? Ada gak? Aku waktu itu waktu SMP pernah sih ikutan pasif kan. Paskib. Iya betul. Terus mau ikut lomba tuh. Aku pikir tuh kayak ya udahlah gampang gitu, kan udah latihan. Udah pede banget itu. Taunya pas dicoba susah juga ya, karena kita tuh punya lawan yang lebih jago gitu. Kita tuh berharapnya kita menang, tapi ya gagal. Kalah. Ternyata kalah. Apa perasaannya ketika kegagalan itu datang pas waktu itu nggak menang tuh? Sedih sih, sedih banget karena kita udah usaha buat latihan gitu dari siang sampai sore, berharap bawa piala ke sekolah gitu waktu SMP. Taunya enggak. Tapi ada makna tersembunyi juga. Apa tuh makna tersembunyinya? Apa yang Novi rasakan ya? Sekarang kan udah kelewat kan? Sekarang tuh apa sih yang dirasakan ya? Seneng sih karena punya pengalaman juga, nama-nama pengalaman kayak harus dikoreksi lagi apa kesalahannya gitu. Oke. Ya. Teteh juga pas masa sekolah dulu itu tuh kan Teteh selalu ikut lomba-lomba lah ya. Ikut lomba-lomba, terus juga ya namanya lomba kan, kita selalu berharap untuk menang. Ya. Dan jujur li kayak Teteh sama abang tuh, kakak tuh satu sekolah, cuman Teteh masuk, abang udah lulus gitu. Dan abang tuh terkenal sama pinter lah ya, karena beliau tuh ikut setiap lomba tuh pasti juara gitu. Sedangkan Teteh waktu itu kayak ekspektasi orang, oh ini adiknya ini nih gitu kan. Pasti ekspektasi orang tinggi kan.
terus ikut lomba, terus pada akhirnya dikira bakalan menang tapi enggak. Itu kayak gak mau masuk sekolah karena malu. Karena malu dan gak mau ditanya kamu gimana kemarin lombanya, karena malu banget, kayak merasa kecewa, merasa aku gimana ya, mesti kayak aku tuh udah berusaha semaksimal mungkin tapi kenapa kalah juga. Itu beneran malu sih, jadi kayak malunya lebih ke mengecewakan, takut mengecewakan sekolah kayak gitu kan. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, ya setiap kegagalan itu emang menyakitkan gak sih? Tapi bener kata tadi ya, di awal kita membahas bahwa makna tersembunyi dari setiap kegagalan. Kegagalan itu bukan berarti gagal seutuhnya. Kadang kita ketika bertemu dengan kegagalan kita bakalan nangis, ya. Jelas Kita itu. bakalan kecewa, Iya. pasti. Kita bakalan kayak aku gak mau ketemu banyak orang, aku malu dan lain sebagainya. Itu udah pasti banget. Tapi dari kegagalan kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Iya gak sih? Betul. Ya, ketika kita dibenturkan dengan kegagalan hingga pada akhirnya kita jadi pribadi yang kuat karena kita harus berusaha untuk bangkit lagi dari kegagalan tersebut. Karena kalau lama-lama terpuruk, misalkan Syifa tuh gagal masuk SMA, terus terpuruk, udahlah gak mau sekolah. Nah, itu lebih bahaya itu. Iya, kan mungkin Syifa gak ada di sini saat ini. Iya. Atau misalkan Novi, udahlah aku nggak akan ikut lomba-lomba lagi. Mungkin itu juga jadi jadi terpuruk dan nggak membuat Novi bertumbuh pada waktu itu. Dan ada gak sih, tadi kan kegagalan, ada gak sih keberhasilan yang membuat kalian bersyukur banget, tapi buah dari setiap kegagalan yang pernah kalian lalui? Ada gak? Keberhasilan ya. Agak-agak lupa apa ya. Mikir. Apa ya? Ya kan hidup tuh pasti kan never flat, gak pernah flat kan. Pasti dia di atas di samping kegagalan pasti ada keberhasilan gitu. Apa sih keberhasilan yang menurut kalian, ini pencapaian yang sangat luar biasa dan aku, ya Allah makasih banyak ya Allah, ada gak? Kalau aku selama SMP kan nggak pernah dapet ranking ya. Itu sih. Terus pas masuk SMK dapet tuh alhamdulillah masuk 10 besar. Kayak itu pencapaian aku gitu selama pertama kalinya gitu dapet peringkat di kelas gitu. Iya. Kalau Syifa? Apa ya? Aku belum nemu lagi. Kalau SMP sih aku udah biasa juga itu. Apa ya? Belum kepikiran teh apa ya? Kayaknya mau pernah, cuman akunya lupa badan. Tapi bener loh. Kalau misalkan di masa-masa sekolah tuh yang jadi pencapaian tertinggi adalah ranking. Penting. Jujur, Teteh juga dulu bukan orang yang ranking terus sih. Cuman ketika dapat masuk ranking 3 besar tuh kayak wah keren. Apalagi orang tua kan kayak bangga banget. Apalagi orang tua kan selalu, misalkan kalau di SD tuh orang tua maju ke depan, atau SMP orang tua masih maju ke depan dan lain sebagainya. Itu jadi pencapaian yang sangat luar biasa sih. Kalau Teteh, karena Teteh umurnya lebih tua dari kalian, beda dikit ya. Jadi pengalamannya juga mungkin lebih banyak ya, lebih luas karena Teteh udah mencoba untuk memasuki dunia pasca sekolah tuh kayak gimana. Dan ternyata memang dunia pasca sekolah itu sangat luar biasa dinamisnya, atau ya tantangannya tuh sangat luar biasa lah. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi kayak dengan nama kegagalan itu adalah satu hal yang udah biasa aja gitu. Kayak udah mati rasa gitu loh. Iya sih, nangis sih hari itu, nangis, besoknya ya udahlah masa kayak gini terus gitu. Dan Teteh yang selalu yang selalu kesel itu adalah sama orang-orang itu ketika melihat kita dari segi hasilnya aja tanpa lihat prosesnya. Misal Nopi ataupun Syifa jadi juara pas Gibra misalnya, enak banget ya jadi Nopi, enak banget ya jadi Syifa, keren banget ya, enak, gimana dong caranya supaya jadi juara, gitu kan. Kalian tuh gak tahu gimana prosesnya Nopi sama Syifa panas-panasan di lapangan gitu kan, berjemur di lapangan, dimarahin, salah dikit push up, salah dikit push up, itu beneran kayak wah, kenapa ya orang-orang tuh sekarang nggak akan pernah peduli proses kita tuh kayak gimana. Jadi ada satu tips ya, bahwa kita kan nggak pernah tahu ya apa yang kita lakukan itu apakah akan berhasil ataukah akan gagal.
Kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau gagal juga Coba ini lagi. coba lagi betul. Pelajaran juga. Jadi pelajaran juga. Tapi ada satu kunci ketika kita sedang berproses berjuang, entah misalkan Novi sedang mencapai apapun ya, entah Novi sedang mengejar impian apapun, prosesnya lebih baik disembunyikan gitu. Kenapa? Karena kalau kita udah kita lagi berproses nih, misal Tete lagi berproses jadi content creator misalkan, Tete nge-up tuh setiap hari, wah ini Masya Allah ya, alhamdulillah, pokoknya di up semuanya progres Tete. Lama-kelamaan ketika misalkan ada orang yang gak suka sama kita, dia ngehujat kita, ih apaan sih lo, flexing banget misalkan, apaan sih lo, ria banget, itu kita bakalan berhenti dari proses itu. Nah hingga pada akhirnya kita gak nyampe ke titik dimana kita berhasil atau gagal sih. Gitu. Jadi kita tuh udah apa ya namanya, udah ngedown duluan karena perkataan orang. Karena hidup kita gak akan pernah lepas dari penilaian orang lain kan. Dan kegagalan itu juga mungkin karena harapan kita ataupun ekspektasi kita terlalu tinggi gitu. Jadi itu sih, Tete tuh sering banget ketika masa kuliah, wah gagal tuh kayaknya udah sering banget. Tapi berhasil juga alhamdulillah sering ada lah gitu kan. Khususnya dalam bidang perlombaan ya, namanya juga di sekolah ada lomba, di kuliah juga pasti ada lomba-lomba gitu. Dan dari segi kegagalan itu Tete lebih belajar sih, lebih ke ya udah kita tuh sebagai seorang manusia tugas kita cuma berusaha kan. Ya udah hasilnya ya udah tinggal Tuhan aja yang menentukan kayak gimana. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau kalah ya benar coba lagi. Apalagi kalau Tete kan memang basically concern di ranah public speaking dan lain sebagainya. Jadi ikutan lomba tuh niatnya bukan untuk menang sih sebenarnya. Itu yang penting tuh adalah tujuan dan niat kita ikut sesuatu. Ikut lomba atau ikut apapun itu tujuannya jangan menang. Kalau menang pada akhirnya kita bakalan kecewa kalau kita kalah. Tapi tujuannya adalah aku mau pengen cari pengalaman, aku pengen belajar lebih dalam, aku butuh portofolio karya gitu. Kalau dulu Tete tuh dulu dari tahun 2021 berarti ya ikut lomba-lomba dalam bidang public speaking dan lain sebagainya, karena aku butuh portofolio. Jadi nggak harapannya menang. Portofolio tuh lebih ke ketika kita ngelamar sesuatu pasti kan lebih ke ditanya kamu punya karya apa. Buat kayak CV gitu ya. Buat CV kamu punya karya apa sih gitu. Nah itu Tete butuh di sananya. Jadi ketika menang, wah alhamdulillah gitu. Tapi ketika kalah ya udah gak apa-apa, setidaknya aku punya pengalaman pernah ikut apa gitu, finalis apa, finalis apa dan lain sebagainya. Jadi itu sih yang pada akhirnya dari sebuah kegagalan itu ketika kita berusaha. Nah ini ada satu kunci ketika teman-teman ada di posisi gagal banget dan kecewa banget, teman-teman harus belajar untuk mengikhlaskan dan menerima apa yang terjadi pada teman-teman gitu kan. Jadi ketika teman-teman, ya Allah aku pengen A, oh ternyata aku gagal, oh aku kalah nih di Paskibra, aku gak bisa masuk SMA favorit misalkan. Di posisi itu teman-teman harus belajar untuk menerima diri sendiri, menerima setiap ketetapan yang udah Tuhan tetapkan gitu. Karena kita gitu tahu loh skenario Tuhan tuh seindah apa sih buat kita. Karena kan yang tahu diri kita tuh adalah Tuhan kita ya. Yang tahu yang terbaik jalannya untuk kamu tuh adalah Tuhan kita. Kita kadang pengen A, tapi menurut Tuhan kita yang baik tuh B gitu kan. Hingga pada akhirnya Tete ada di titik dimana tahun 2023 Agustus juga, di bulan Agustus tuh adalah satu titik yang wah itu gagal banget sih menurut Tete. Kenapa tuh? Wah. Gagalnya gagal luar biasa. Bukan hanya gagal untuk diri sendiri, tapi juga gagal ke orang tua. Ada satu kegagalan yang membuat Tete wah berat banget sih beneran. 3 hari ngurung di kosan gitu. 3 hari ngurung di kosan. Karena beneran aku merasa gagal. Aku merasa ngedown, aku merasa gagal. Bukan hanya gagal diri sendiri, tapi juga gagal ke orang tua. Sampai nelpon orang tua sambil nangis gitu. Sambil nangis dan minta maaf. Oke, kita lanjut lagi. Karena tadi ada iklan bentar gitu ya. Jadi
Ya itu, pokoknya di bulan Agustus tuh merasa gagal banget, bukan gagal hanya untuk diri sendiri tapi juga gagal kepada orang tua. 3 hari ngurung di kamar, ngedown, dan sampai ya nelpon orang tua Teteh sambil nangis karena ngerasa apa ya namanya, ngerasa membebani orang tua lagi. Tapi orang tua tuh beneran Masya Allah ya, orang tua Teteh sampai bilang gak apa-apa, setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Mungkin hari ini bukan waktunya kamu aja, gak apa-apa, kayak gitu. Jadi orang tua beneran apa ya namanya, nenangin banget. Dan dari sana ya udahlah, kayaknya kalau aku pun terpuruk ya gak bakalan maju juga. Kasihan juga orang tua, sayang juga waktu aku gak produktif dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya ya udah deh, aku berusaha untuk bangkit lagi, ketemu orang lagi. Walaupun itu beneran berat banget loh, beneran berat banget, karena merasa gagal dan wah nggak ada support system dan lain sebagainya. Udah dari sana menjalani hidup seperti biasa dan dihadapi lah ternyata ya, ketika bangkit terus dihadapi, ternyata sekarang tuh Teteh sekarang ada di posisi sekarang itu merasa wah bersyukur banget sih. Beneran kayak skenario Tuhan tuh beneran beneran yang terbaik banget bagi kita. Indah banget. Misal kita tuh mintanya Tuhan atau ya Allah aku minta A, aku minta 10 deh, Allah tuh ngasihnya 50, Allah tuh ngasihnya 100. Tapi emang bener kitanya harus sabar, sabar gitu. dulu. Kita harus sabar dulu karena bener tadi pertolongan Tuhan itu datangnya di akhir. Dan kita memang beneran harus sabar. Dari setiap kegagalan yang kita hadapi itu bukan berarti kita gagal, tapi ada skenario Tuhan yang sudah Tuhan siapkan sedemikian rupa yang nantinya kita bakalan nangis loh. Nangis karena terharu bahagia. Karena terharu bahagia. Betul. Kayak ya Allah, seindah ini ya skenario yang udah Allah siapkan. Kayak beneran jadi malu sendiri pada akhirnya. Malu banget dulu, kayak ngeluh-ngeluh, menyalahkan Tuhan. Tapi ternyata skenario Tuhan luar biasa ya. Jadi makna tersembunyi di balik sebuah kegagalan itu ya tadi kita harus belajar untuk menerima dengan ikhlas apapun yang menimpa diri kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi diri kita. Tugas kita tuh hanya menjalani aja setiap proses kehidupan, minta tolong sama Tuhan, dan juga ya tadi kita harus hadapi, kita harus ikhlas dan kita harus sabar. Gitu. Sabar karena kejutan-kejutan yang sangat luar biasa yang jauh dari apa yang kita inginkan. Ya Tuhan aku ingin 10 deh. Ya beneran, Tuhan ngasihnya ataupun Allah ngasihnya 100. Ini nanti kalian pasti bakalan ngerasain banget. Dan ini yang membuat kayak Alhamdulillah banget ya Allah. Dan itu sih, jadi setiap kegagalan itu bukan berarti kita gagal. Itu adalah salah satu sarana untuk membuat mental kita tuh lebih kuat gitu loh. Mental kita lebih kuat karena kehidupan pasca sekolah masuk ke kuliah itu luar biasa tantangannya. Ketika kuliah masuk ke dunia kerja juga tantangannya sangat luar biasa. Jadi kita butuh mental kuat itu. Kalau tidak diasah dari kegagalan itu, kita mau diasah dari mana? Karena kan kita bukan terlahir, mungkin ya kalau Teteh bukan terlahir dari orang tua yang berada gitu. Kita terlahir dari orang tua yang biasa aja, yang sederhana. Yang kita butuh pelatihan mental itu supaya ya someday ketika kita diangkat derajatnya oleh Tuhan, kita bisa jadi orang yang kuat mentalnya, tidak mudah untuk direndahkan, tidak mudah untuk dijatuhkan. Karena semakin tinggi pohon kan anginnya akan semakin kencang. Orang yang gak suka sama kita tuh bakalan semakin banyak. Tapi pertanyaannya mental kita kuat gak? Nah, dari kegagalan itulah kita belajar gitu. Jadi jangan sampai menganggap buruk sebuah kegagalan. Gitu sih cerita kalau dari Teteh ya. Kalau dari teman-teman apa yang bisa teman-teman ambil dari sebuah cerita kegagalan yang bisa mungkin pesan untuk teman-teman di luaran sana? Aku dulu. Kalau dari aku sih kayak biasa ya terus bangkit meskipun gagal tuh harus mencoba lagi, terus jadiin bahan pelajaran si kegagalannya juga. Jangan langsung terpuruk ataupun kayak sedih aja terus. Nah jangan sampai kayak gitu. Jadi harus bangkit lagi, pikirin kedepannya mau kayak gimana gitu. Jadi ya harus bangkit lagi. Harus bangkit dan pikirin kedepannya mau kayak gimana gitu ya. Karena nasib kamu tuh terdapat pada diri kamu sendiri. Kalau dari Nopi? Kalau dari aku tetap semangat sih. Karena kan tadi yang benar kata Tina, kalau misalkan hari ini gagal, mungkin kedepannya bakalan berhasil gitu.
Jadi nggak semua hal tuh bakal gagal terus gitu. Pasti ada saatnya kalau kita pasti berhasil. Betul. Kegagalan itu adalah kemenangan yang tertunda. Jadi kita harus bangkit, harus memikirkan ke depannya akan seperti apa, dan menerima dengan ikhlas setiap ketetapan Tuhan, dan percaya aja bahwa skenario yang Tuhan telah titipkan itu adalah skenario yang paling indah, yang bakalan membuat kita menangis karena terharu karena kemahabagiannya Tuhan. Itu sih. Jadi semangat terus guys. Jadi kalau menemukan kegagalan, kalian harus yakin, kegagalan aku kuat kok gitu. Jadi jangan sampai kalian malah down karena sebuah kegagalan, tapi harus semakin kuat dan semakin semangat untuk menjalani setiap kehidupan. Semoga ini juga menjadi pemantik kita ya untuk lebih semangat lagi ke depannya, dan kita bakalan ketemu lagi dalam Senin Kawaii, membuat hari Seninmu menjadi lebih berarti di pekan depan. See you guys, semangat selalu, bye bye.